Ya. Terakhir kemarin yang diikutkan yang anak kantong ya Mas ya? Anak kantong kemarin kita bawa 1 ekor yang di kelas E Mas. Kelas E betina ya Mas ya? Kelas E betina. Alhamdulillah dapat nomor berapa Mas? Nomor 2 Mas. Nomor 2 itu ya lumayan alhamdulillah Mas. Ini hasil ya terserah sih tapi kita harus pakai itu Mas. Ya setidaknya kan kayak yang di depan itu yang di depan yang juara 2 itu kan Endo emang jenengan ceritanya terus setengah. Iya Mas. Cuma karena jenengan tahu sejarahnya atas-atasnya Mas. Ya. Ditambah mantep lay breeding. Nah, akhirnya kan memang nyatanya keluar seperti itu. Betul Mas. Jadi itu hasil dari strategi yang disusun kan. Mas aku pengen siji wae terus dilalah saya ngubungi meneh aku ya pengen siji wae. Ya insya Allah itu bisa ya? Bisa. Tapi harganya sama ya? Harganya sama. Berarti nek di rata-rata kan tetap 1 juta. 1 juta Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan jurnal ternak semuanya. Sehat selalu untuk kita semua. Hari ini hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Saya berada di Dusun Separang, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. Di sini saya berada di Naura Farm rekan-rekan, di kandangnya Mas Agus Jetli. Nah ini Mas Agus Jetli rekan-rekan. Dan di kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengulik materi yang dimiliki oleh Mas Agus ya. Barangkali ada rekan-rekan yang mungkin nanti cocok ya. Maksudnya cocok itu rekan-rekan sedang mencari bibitan atau sedang mencari materi kambing PE yang mungkin bisa didapat dari kandangnya Mas Agus atau di Naura Farm rekan-rekan. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ini Mas Agus saking gaya ya. Pialanya terpampang di apa ya jenengane lobby. Yang buat hiburan Mas, bikinkan ini rak ya, daripada di dalam rumah yo ngebak-ngebaki kan tak delok dhewe kancane kan ndak berani ya Mas. Ya itu bentuk apresiasi toh Mas, apresiasi dari hobi tenan ora telecok kontes kuwi nah kan ada buktinya. Ada buktinya. Ya karena memang hobinya kontes. Iya. Jadi memang diapresiasi untuk setidaknya untuk diri sendiri ya Mas ya. Diri sendiri ya. Menikmati Mas, kepuasan lenging wedhus kan hasil breeding iso mengikuti lah ya. Terakhir kemarin yang diikutkan yang anak kantong ya Mas ya? Anak kantong kemarin kita bawa 1 ekor yang di kelas E Mas. Kelas E betina ya Mas ya? Kelas E betina. Dulu mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu terakhir pernah saya review. Jadi waktu itu memang masih kecil. Iya Mas. Dan kemarin diikutkan di kontes di kelas E betina. Kelas E. Alhamdulillah dapat nomor berapa Mas? Nomor 2 Mas. Nomor 2 itu ya lumayan alhamdulillah Mas. Alhamdulillah Mas ya. Breeding ya. Ya saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat. Nggih, matur nuwun Mas nggih. Ya berkait kantong. Amin. Ya itu ini rekan-rekan karena memang kantong itu anak cetakannya anak wedok-wedok ayu-ayu, termasuk salah satunya yang kepala merah ini juga pernah saya review juga. Tadi di awal video sudah tak review. Belum tak sapa ya. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi juga Mas ya. Sehat Mas Agus. Alhamdulillah Mas. Padahal Mas ngobrol. Ya sapa kan kurang afdol rasanya. Mas ini ada apa saja materi yang bisa kita review di hari ini Mas Agus? Materi yang untuk hari ini ya Mas ya. Ini ada anak kantong ada Mas. Ini dari petani Mas 2 ekor. Terus anak rencong 1 ekor, terus yang lainnya ayo kerandah dari petani memang saya nggak tahu, tapi ada masalah. Indo SG ada Mas. Indo SG ada ya. Indo SG ada. Barangkali kan nanti tetap cocok dengan rencana peternakan rekan-rekan tuh Mas, karena setiap peternakan kan rencananya kan pasti berbeda-beda. Karena saya lihat di sini juga ada bakalan jantan. Nah itu kan pasti nanti sudah direncanakan atau tidak targetkan kan pemasarannya kan sesuai dengan barangnya. Iya Mas, benar Mas. Kalau yang kayak bakalan betina itu kan tetap nanti untuk breeding tuh Mas. Ini breeding ya Mas, yang ini untuk breeding. Nah ini rekan-rekan, ini prestasinya si kantong rekan-rekan. Salah satu prestasinya si kantong. Iya ini, yang anak pertama yang ini Mas. Anak pertama ya Mas ya? Termasuknya anak pertama. Diawet-awet karena Mas Agus juga butuh sampling ya. Iya. Jadi seperti ini memang ditunjukkan. Jadi barangkali nanti tetap ada yang pengen kawinan sama si kantong. Ada bisa. Setidaknya ya salah satu
hasil terbaik dari kantong ya ini ya Mas ya. Meskipun tidak selalu menjamin nanti anakannya. Ya, tapi menurut saya sendiri ya wis rodok lumayan yang kandang gini Mas. Ya, seperti itu Mas. Jadi ya nek seperti ini sudah cantik ya, artinya ya, sudah lumayan bagus ya, di atas hampir di atas 100%. Mas Agus wis. Ya. Sudah pasti senang sekali dengan hasil yang seperti ini ya Mas. Alhamdulillah senang. Ya, rekan-rekan. Dengan ya gue tinggalan Mas, sebenarnya yang Arab detail ya banyak yang ya pernah ditawar 10 juta ini sama banyak yang nawar Mas. Ya sama rekan Kali Gesing. Cuma Mas Agus memang butuh sampling ya. Dan Mas Agus pasti tentunya ya memang senang sama kambingnya, jadi ya, cinta dan senang, jadi merasa apa ya, berat nih Mas. Selain berat itu juga untuk generasi breeding Mas. Kita kan kalau dijual terus kan habis putus nanti ya, kan ya. Biar nggak putus salah satu atau dua atau berapa ekor satu lu kita simpen satu, yang depan kemarin yang buat kontes ya rencananya mau disimpan ora di nganu, tapi ya biasanya ya, setidaknya kan rencana kalau kita ngomongin rencana kan ya. Planningnya kan memang tiap ada anak beberapa ekor mungkin sekitar 10 kan, satu atau dua kita seharusnya ninggal satu atau dua untuk breeding sendiri ya, untuk generasi lah ya, karena beberapa rencananya termasuk ada di dalamnya itu planning ya, atau strategi breeding buat ya. Kedepannya gimana gitu kan, kita harus misalkan ini si Sri Rezeki jenengi aku ya sing jenengi sampean Sri, tak tambahi Mas Rezeki biar menggawa rezeki ya, membawa rezeki ya Mas ya, berkah amin Mas. Misalkan si Sri ini bawa genetiknya si kantong sama ini sama BM Mas, BM ada tembongnya, ada renjongnya, dan paling atas mungkin ada tembong si Labas ya Mas ya, mungkin Mas ya. Jadi mungkin nanti Mas Agus ke depan iki ketoke tak kawin karo Krandah. Nah, itu termasuk salah satu strategi di dalam planning rencana ya. Strategi yo hasil ya terserah sing anu, tapi kita harus pakai itu Mas. Ya setidaknya kan kayak yang di depan itu yang juara 2 itu kan Endo emang jenengan cerita terus setengah. Iya Mas. Cuma karena jenengan tahu sejarahnya atas-atasnya Mas. Ya. Ditambah mantep breeding. Nah, akhirnya kan memang nyatanya keluar seperti itu. Betul Mas. Jadi itu hasil dari strategi yang disusun kan. Benar Mas. Memang penting kayak gitu Mas. Nah, ilmu istilahnya Mas ya. Oke Mas, ini sudah kita ngomong panjang lebar sudah hampir 7 menit ya, kita langsung review kambingnya Mas. Ya. Nanti kalau ada yang mau sharing-sharing lebih panjang lebar bisa cari Mas Agus di ujung kanan atas video kan. Dari mana Mas? Dari yang sini dulu nggak apa-apa Mas. Oke, kita buka dengan ini bakalan jantan Mas. Ini jantan usianya ya sekitar 7-8 bulan. Lebar rekan-rekan. 7-8 bulan Mas ya. Calon-calon gelem gede nih rekan-rekan. Ya insya Allah gelem gede Mas. Penting dirawat dengan bagus dan baik. Pola warnanya ya sudah lumayan bagus Mas menurut saya Mas ya. Bagus, ngalung bagus. Ngalung, sepatunya ono Mas. Ya ini kalau dari segi fisik asalkan perawatan bagus, tadi kita ngomongin untuk pertumbuhannya mungkin ini punya prospek potensi jumbo ya Mas ya. Insya Allah jumbo Mas, ini kan baru usia sekitar 7-8 bulan Mas. 7-8 bulanan aja Mas ya. Untuk tinggi badan kisaran berapa ini Mas Agus? 70 up Mas. 70 up ya. Testis normal ya Mas ya? Normal 2 Mas. Testis normal rekan-rekan ya. Jarak saya dengan kambing kisaran 1,5 meter, agak mundur sedikit. Kupingnya ya enak Mas. Ya. Telinganya kalau kita ngomongin materi telinga loh. Ya sudah lumayan cukup, Mas. Ya sudah cukup. Enggak ada lipatannya Mas. Artinya ini kalau diambil yang nanti ke pemasaran yang paling logis atau paling mudah, ya nanti kalau ini harga berapa Mas Agus? Ini harganya nggak mahal Mas. Ini berapa, cuma 3,5 juta Mas. 3.500.000 ya. Dibilang ada kerandai, wong ini anak rencong juga. Oh anak rencong ini. Anak rencong. Nah, bener ini dari petani. Ya tetangga sebelahnya. Nah, nggak jauh. Harga sudah disebutkan dan sekarang kita akan ngomongin ini opini saya pribadi ya. Opini saya pribadi ini kalau dari satu ekor ini kan karena punya kerandah si rencong. Jadi nanti untuk pacak ya. Pertama untuk pacak, ya, tapi itu kalau yang pertama sih ini dari 3,5 sekarang TB 70 cm dengan potensi yang bisa tumbuh besar. Ketika ini nanti dipaling yang hal yang paling mudah itu kan atau paling ketok paling logis kan di momen Idul Adha ya Mas ya. Idul Adha itu masih Mas. Mau dijual itu Idul Adha itu kayaknya masih untung Mas. Harusnya. Ya itu kan harusnya. Yang penting nanti perawatannya bagus nih, posturnya jumbo, tetap masih untung Mas. Ya.
Dengan waktu yang masih kisaran 6 bulan lagi kalau nggak salah itu udah gede nih Mas. Ya, itu dengan harga 3,5 sudah free ongkir Mas Agus? Sudah free ongkir Mas. Itu rekan-rekan. Nanti kita. Value pertama itu, dan kedua ya itu tadi karena ini punya genetik bagus ya dari rencong ya. Rencong juga pernah juara dulu di masanya ya Mas ya. Masanya ya. Jadi memang ini kalau untuk pacekan ketika nanti jadi kambing yang jumbo terus dijadikan pacek ini membawa genetik yang bagus rekan-rekan. Insya Allah bisa jedul Mas. Suatu saat kan jeneng genetik seperti itu Mas. Iya, kayak yang di sana di sana di belakang. Memang kita orang ngomong tuh istilah Mas, tapi kita belajar membuktikan nih Mas. Iya, belajar membuktikan dan memang sudah terbukti ya Mas ya. Ya memang semuanya berproses ya Mas ya, tidak selalu instan ya, tidak langsung selalu berhasil. Tidak tembus di ini di anaknya lagi. Nah, seperti itu breeding memang harus sabar. Oke, 3,5. Free ongkir Mas Agus? Iya. Masih nego enggak? Masih nego dikit lah Mas. Masih nego dikit Mas nggih. Monggo rekan-rekan. Tak ambil detailnya sekali lagi atau setidaknya dari jarak yang cukup jauh ya, ini jarak 3 meteran saya dari kambing. Kalau untuk tinggi badannya mungkin rekan-rekan bisa membuat gambaran ya, ini tinggi badannya kisaran 70-an cm dan masih muda belia. Masih muda Mas ini Mas. Jangan ngadek nih jejere Mas. Ya, Mas. Segini Mas. Nah ini rekan-rekan, cukup besar ya rekan-rekan ya. Dan lebar juga Mas. Tanduknya bagus sih Mas. Ya bisa dirapikan lagi ya mungkin nanti Mas ya. Bisa nanti. Untuk visualnya saja itu rekan-rekan, jelas semuanya normal sehat dan normal sehat Mas. Kalau rencong itu wabiranya tidak bisa diragukan Mas. Anak-anaknya wah luar biasa. Ngantek tua wis. Ngantek tua masih kuat. Saya itu heran nantian anak rencong wis. Kita lanjutkan lagi Mas Agus. Ya, yang ini dulu Mas. Ini adalah doroan Mas. Doroan, kesiapan belum Mas Agus? Ini sebenarnya sudah. Kalau dari segi postur sajane dipeksake saya Mas ya. Bisa ini yo TB-nya sudah 70 Mas. TB-nya 70 rekan-rekan. Kalau ngomongin kuping malah telinganya rekan-rekan rapi. Nanti tak megang. Lentur Mas. Lentur ya Mas ya, dan bisa dibuktikan jenengan megang sendiri. Ya. Darani saya ngomong tok loh. Lentur Mas. Tak nyerah. Nah ini rekan-rekan, jadi memang yang lemes ya. Lemes terus rapi simetris juga ya, termasuk simetris luar dalam rekan-rekan. Iya Mas. Dan lemes Mas. Poil belum Mas, coba dicangarke Mas. Belum poil ya Mas kita ya. Belum ya? Masih rapat ya Mas. Masih rapat. Jadi dengan TB yang sudah 70-an cm belum poil. Belum poil Mas ini Mas. Ya harusnya masih bisa jadi, harapannya bisa jadi induk yang bisa Mas. Bisa besar lagi ya Mas ya. Masih cukup bisa besar ini ya, karena sing diharap-harap kodus PE kan kuwi to Mas, postur sing gede dhuwur to Mas. Iya, betul Mas. Ini putingnya juga besar, 2 normal. 2 normal. Mas, iki nek ono sing pengen kawinan karo si kantong iso dibeksak kira Mas Aksen. Nek menurut jenengan? Kalau memang sudah birahi berani Mas saya Mas. Berani ya? Saya juga pernah dulu itu malah kawin ke umurnya itu keluarnya Sri itu kan induknya umur 8 bulan itu kita coba. Jadi enggak. Dadi ra selalu ngono ya Mas. Jare nek sing induk sing siap mateng kawin anake iso metu apik iki nek wis laktasi 2-3 kali nyatanya 8 bulan itu kok ya lumayan menurut saya udah bagus lah. Udah bagus ya Mas ya. Udah bagus. Nah itu Sri tadi itu hasil dari anaknya, anak induk waktu itu induknya usia 8 bulan. Nah, birahi pertama mungkin kalau seginilah TB yang induknya Sri itu dulu. Segini Mas ya? Saya kawinkan spekulasi malam itu Mas, malam jam 7 kalau nggak salah itu. Jadi Mas ini Mas. Kalau ini kalau sudah kawinannya ini 3,5 Mas. Kalau kawinannya sama kantong ya. Iya. Ini 3,5. Kemungkinan menurut saya ini masuk Mas. Karena telingannya Mas ya. Telingannya kita memang milih buat kantong itu memang cari yang kupingnya halus kayak gini Mas. Kalau perawara jarang lahir yang kayak gini Mas. Misalkan yang banyak hitamnya, tapi menurut saya pribadi nggak masalah warna itu kalau induk loh Mas. Saya sendiri kan pakai yang warna bulang-bulang itu banyak, tapi hasilnya iya, yang di depan yang kemarin terakhir juara 2 cempe betina itu. Iya. Wedoke babone pletak-pletak. Nah, itu belang-belang semua. Itu baru aja anak kemarin itu anaknya ya ada yang gembleng, nggak masalah menurut saya. Kalau buat breeding loh Mas. Iya. Kalau untuk kontes yo mungkin yo. Nah, ini kan dijual memang ditawarkannya untuk breeding Mas. Iya. Ini rekan-rekan kawinan kantong. Kantong 3,5 Mas, nggak apa-apa ini. Kantong juga prestasinya berkali-kali ya. Ini 3,5 sudah kawinan dengan kantong, sudah dengan ongkos kirimnya. Nanti kalau memang minta kawinan, tolong pastikan ke Mas Agus kawinkannya pas posisi birahi maksimal. Kupingannya rekan-rekan. Harusnya ini masuk dengan si kantong dan
peluangnya atau presentasinya harusnya sudah di atas 50% ya nanti untuk keberhasilan perbaikan genetiknya ya. 3,5 juta. Masih nego ya Mas ya. Raketang setitik. Nah ini lanang Mas. Jantan Mas. Oh jantan ya, bakalan jantan lagi ya Mas ya. Jantan lagi nih Mas. Bakalan jantan lagi. Ini posturnya juga melekur rekan-rekan. Melekur Mas. Ini value-nya ini di postur yang lentur. Mas bener Mas. Masih. Posturnya panjang, enak Mas. Tuh, kalau kita ngomongin postur dulu ya Mas ya, komposisi postur kan panjang dan tingginya proporsional ya, dilengkapi dengan bentuk ekor yang seperti itu. Rekan-rekan itu memperlengkap pandangan visual ya, jadi didelok ya kepenak ya Mas ya. Ya betul Mas. Kalau dari melanjutkan dari value fisik tadi dengan postur yang lentur, harusnya nanti dipelihara sampai paling sederhana dipelihara sampai Idul Adha, harusnya membawa keuntungannya dengan harga berapa Mas Agus? Ini enggak mahal Mas. Ini walaupun ini anak kantong kita jualnya tetap mahal Mas. Sesuai spek kambingnya. Oh, anak kantong. Anak kantong. Ini satu kembaran dengan ini Mas. Oh, ji. Satu kembaran kita jualnya sesuai speknya. Kalau speknya bagus ya masuk kontes ya tetap ada harganya Mas. Beda Mas. Ini kan buat breeding lah istilahnya. Ya. Tadi memang yang paling sederhana di Idul Adha Mas. Cuman kalaupun tidak langsung kepepet dijual untuk Idul Adha kan setidaknya untuk pajak dulu, karena itu salah satu cara mengembalikan modal jantan ya Mas ya. Bisa Mas, itu seperti itu, strateginya seperti itu memang. Kita punya keuntungan di anak-anaknya Mas. Harga berapa ini Mas Agus? Ini harganya nggak mahal Mas, 3.700.000 Mas. 3.700.000 ya Mas ya. Ini anak kantong rekan. Kalau dari segi usia saya yakin lebih muda dari yang pertama lebih tadi. Muda ini Mas. Karena tinggi badannya hampir sama, tapi itu kan posturnya udah Mas. Ya. Kalau dari segi usia memang muda yang ini rekan-rekan. Masih muda yang ini. Ya ini tinggi badan mungkin kurang sedikit lah dengan kalau 70 ada Mas. Kalau 70 ada Mas ya. Ada. Ya mungkin nek ngomongnya kurang lah. Kurang paling sedikit 2 sentinan lah paling. Mas, sekitar itu Mas. 3.700.000. Nah, gue saya ketemu. Ora. Nah, ini materi breeding darah kantong juga. Darah kantong. Ada si rencongnya, ada si tembongnya, ya toh Mas. Ya campur Mas, sudah campur. Kalau ini induknya memang dari BM Mas. Ini benar, saya tahu. Masalahnya ini kambing dari sini juga. Dari sini. Saya tahu ini induknya ini lurinya dari BM. Terus dikawinkan sama kantong, terus keluarnya ini. Kalau induknya malah. Tapi bukan yang di depan itu. Bukan Mas, bukan. Beda lagi ya. Beda lagi. Tapi sebapak dengan yang. Sebapak, oh benar Mas, sebapak. Nah ini rekan-rekan. Kupingnya tetap enak Mas. Telinganya teksturnya tebel. Teksturnya tebel. Lentur Mas, kalau dipegang itu. Pasungnya juga cukup menarik rekan-rekan pasturnya. Pasungnya belurnya tampak ya. Tampak Mas. Dan ada nyadil-nyadilnya ya, ada bentuk nyadilnya ya. Matanya juga sayu. Terus ya enak Mas, ayu nek menurut wong breeding Mas. Ini kalau jantan itu tadi kan peluang sederhananya paling tampak itu kan mencari keuntungannya kan di Idul Adha Mas. Kalau betina seperti ini, yo nek iso dipelihara sampai bisa beranak dan beranak. Jadi karena istilahnya kan ini mewakili istilah breeding ya. Jadi nek breeding nek meng cukup iki meng dingu 2 bulan kan belum sampai breeding. Belum Mas, butuh waktu yang lama dan sabar Mas. Sabar ya Mas ya. Jadi kita dikawinkan baru nunggu 5 bulan baru kelihatan semuanya. Ya, seperti itu Mas. Harga berapa ini Mas Agus? Ini harganya 4 juta Mas. 4 juta ya Mas ya. 4 juta free ongkir sebuah Jawa dan masih nego. Enggak lebih tadi mau tak tambahi. Siap Mas. Ini rekan-rekan, daun telinganya klemer Mas. Boleh pegang Mas. Oke Mas, siap dan termasuk rapi ya, kanan kirinya ya. Itu pun harga masih nego ya Mas Agus. Oh ya, ini rapi Mas. Bener Mas. Sama-sama aku tak megang gimbalnya agak kesulitan ini. Dan pasungnya seperti ini rekan-rekan. Anak kantong nih, sekembaran dengan yang ini tadi. Tapi nek saran saya iki aja disilangkir iki Mas ya. Jangan ya Mas. Kalau bisa ya pakai misalkan sama anak rencong lah. Oh ya, ada kemungkinan yang persentasenya lebih tinggi Mas ya. Untuk anakan yang lebih ya mungkin dari segi visual mudah-mudahan lebih dari bahannya ini, dari dirinya ini atau iya diri itu Mas maksudnya Mas? Diri Mas ini sudah. Ini masih cukup lama ya untuk breeding ya Mas ya? Ini sudah 5 bulan ada Mas. Jadi kisaran dipeksai kayak telung sasi, 4 sasi meneh. 8 bulan itu biasanya udah birahi pertama Mas. Pengalaman saya itu
8 bulan 9 bulan itu birahi pertama, tapi kadang ono sik eman-eman, kadang enggak. Kalau sudah ya tergantung lah Mas, pingine lek pingin duwe untung cempe ya dikawin ki. Ya untuk mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu. Ya rekan-rekan. 4 juta Brokers Jawa dan Mas Inigo. Iya Mas. Gitu. Kita lanjutkan lagi Mas. Kita beralih ke yang ini Mas. Ke induk laktasi yang belum mandi sepertinya nih Mas. Belum mandi Mas. Tapi sudah dikawinkan sama kantong ya Mas. Mas sudah kawin dengan kantong? Sudah, sebenarnya ini induk ini cuma buat susuan kemarin yang buat cempe-cempe yang di depan itu. Tapi birahi kita kawinkan dengan kantong. Ya ini seperti ini Mas sudah dikawinkan dengan kantong ya Mas ya. Sudah Mas. Ini Mas sudah dikawinkan. Kita ini cuma ada satu pejantan ya wis birahi kita kawinkan. Mas, ini kemarin jenengan materi ini pertama kali niatannya cuma untuk diambil susunya ya? Ngambil susunya, tapi kita yo ngambil spek itu ya si rodok luas Mas, kupingnya nggak bonggol, istilah yo rapi Mas, luar dalam itu kan penak Mas kupingnya. Jadi itu termasuk salah satu pertimbangannya juga selain yang diniati memang untuk mencari susunya, tapi pertimbangannya dari satu ekor ini memang dari segi telinga juga sudah enak ya? Sudah penak ya, seperti itu Mas. Nanti bisa kita kawinkan dengan kantong, kita sudah mikir Mas, nanti ya, kalau ini birahi gitu. Kita bisa dikawinkan dengan kantong, terus kayaknya ya masuk Mas gitu Mas. Jadi selain susunya yang produksinya bagus, kambing ini, betina ini pantas setidaknya ada yo kelas ekonomis potensi, tapi yang anu Mas, nek pola warna saya nggak masalah Mas, tetap bisa mana putih, nek bejo itu Mas ya. Ya nek pola warna itu kan parameter penilaian di iya Mas. Kalau ya. Kuping Mas luar dalam rapi Mas, saya nggak bohong. Saya memang milih yang rapi. Nggak bohong. Awal-awal ini terekam kamera kok. Iya. Ini kan teman-teman langsung bisa nonton sendiri ini rekan-rekan. Iya nemplek. Ya, pangkalnya mapan, panjangnya dapat, lemesnya dapat, dan sudah kawin dengan kantong berapa lama nih Mas Agus? Sekitar 1 bulan ada. 1 bulanan. Saya dulu make mati ora tuh ki. Oh, ora urip aman. Nek susunya wis nggak produktif Mas, ini sudah mulai asat Mas, saya sudah. Tapi bagus ya Mas kemarin susunya ya. Mas, besar buat Jadi kesimpulan saya, opini saya, Mas Agus membeli ini karena memang kemarin nyatanya memang diambil susunya karena pertama susunya bagus. Susunya bagus. Kedua, oh ternyata ada nilai tambahnya dari segi telinganya penak, mapan ya, gitu telinganya Mas. Penak dan mapan. Nah kantong itu kan spesialisnya saya lihat beberapa anakannya kan dipasung ya. Pasungnya memang. Mudah-mudahan ya. Pasungnya ini nanti diperbaiki Insya Allah, dari si kantong Mas, ya. Amin Mas. Jadi itu rekan-rekan itu value atau nilai dari 1 ekor induk laktasi berapa ini? Ini laktasi 2 kali Mas. Laktasi 2 kali ya Mas ya. Iya. Dijual harga berapa Mas Agus? Ini enggak mahal Mas, 3,5 Mas. 3.500.000 sudah kawinan dengan si kantong. Ini memang ada ya. Kantong. Paket ekonomis Mas, ini mumpung ada. Nanti silahkan dinego ya, karena harganya masih belum dinego ya Mas ya. Bisa nego dikit. Dan pengiriman Mas Agus itu melayani selain 10 Jawa bisa sampai mana ya Mas yang paling jauh Mas? Paling Madura bisa. Madura bisa ya Mas ya. Jawa, Sumatera bisa, tapi nanti nunggu Mas. Misalkan nunggu barengan, kita kan nggak mungkin kita ngirim 1 ekor atau 2 ekor, ya. Nunggu barengan ada yang keluar Jawa gitu Mas. Ya bisa, karena Mas. Men sekalian lemangkat ya Mas yo. Iya betul Mas, seperti itu. Oke, yang ini 3,5 kita lanjut lagi ke yang ini dulu Mas. Yang cempe-cempe ini Mas. Ini. Oh ini kecil-kecil Mas. Ini ya? Yang sedang mencari dodotan ini. Siap Mas, monggo yang materi harga murah meriah ini Mas. Murah meriah semua Mas. Betina semua. Dilihat dari kupingnya sudah lumayan panjang. Nah ini rekan-rekan, karena betina itu apa ya, prospek ke depan itu karena memang biasanya itu untuk breeding, jadi iya, Mas, harapannya seperti ini ya, setidaknya dipelihara IGW dimutkan doro sebadan dulu Mas. Untung lagi bisa sampai beranak gitu loh. Tapi memang di awal seperti ini butuh modal susu karena iya, ini masih butuh susu ya Mas ya. Latihan pagi dan sore ngedoti. Pagi dan sore. Paling sederhana dan paling ekonomis pakai susu apa Mas yang kira-kira cocok Mas? Pakai susu itu yang kita kalau di sini pakai susu SGM yang expired itu ada. Kalau yang dibeli di pasar tempat Pak Anto juga di pasar itu? Bisa Mas itu. Itu ada itu. Itu kan rego-rego 30.000-an, 35-an itu? 35.000 per kilo ya. Kalau di Kali Gesing itu kayaknya 35. Itu juga sudah lumayan, saya juga sempat pakai ya pernah pakai lah, berapa kali pakai itu aman lah untuk cember kan. Aman Mas, kalau sudah biasa didot. Kupingan penak-penak loh. Kupingnya penak Mas. Penak-penak dan yang ini lebar ya, jadi yang ini mapan-mapan.
Ini paketan 2 ekor sekalian mas. Ini monggo biar enak. Ya, daripada nanti satu-satu toh. Iya, lebih enak ini 2 ekor nah larang 2 juta. 2 ekor 2 juta 2 ya. 2 juta mas 2 ekor. Jangan untuk geser teman nih. Enggak geser, lebih enak mas. Tapi nek nanti harganya net loh mas, itu ongkirnya ongkir. Nah, tapi nek nanti misalkan ada 2 pembeli yang berbeda terus pengen satu-satu kan yo enggak masalah toh. Mas aku pengen siji wae terus dilalah ono sing ngubungi meneh aku yo pengen siji wae. Ya insya Allah itu bisa ya. Bisa. Tapi harganya sama ya. Harganya sama. Berarti nek di rata-rata kan tetap 1 juta. 1 juta mas. Cuman itu sudah pas mas. Sudah pas nih, net itu mas. Ya belum dengan ongkirnya mas ya. Belum, ongkirnya sendiri sana mas. Ya jadi kan harga di kandang. Itu paling salah sak itu orang atau sakit lah. Sak itu orang atau sakit. Sak itu orang atau sakit itu sak ongkirnya mas ya. Udah sak ongkirnya. Ya dengan halus dan ya, menurut saya wes lumayan mas. Ya sudah lumayan mas. Ini tapi itu tadi catatannya harus dipelihara. Nggak boleh cuma dipelihara selama sebulan atau 2 bulan kalau memang ya belum terbiasa. Mas. Belum terbiasa ya belum terbiasa apa ya, dekat dengan pasaran kambing ada di sini loh maksudnya. Kalau ini dipelihara sampai doro atau sampai induan, nah, insya Allah tetap langsung menguntungkan ya. Kalau 1 bulan ya kemungkinan ya belum lalu mas, kita mah mengentek susu tok. Iya. Makanya itu. Jadi memang prosesnya mas. Ada peluang untuk untung itu tetap besar mas. Tetap besar. Ya, produksi muda gede tok wes didol daging ya tetap untung. Iki engko disusoni modal susu selama 2 sasi wae ya mas. Ya. Bar kuwi full hijauan dulu ya mas ya. Kalau sambil dilatih comboran. Sudah lumayan mas. Apalagi nanti rekan-rekan di sana banyak yang punya limbah-limbah. Ya limbah macam-macam mas, ada ketela, itu kan itu satu. Itu maksud saya, jadi harganya kan pasti lebih terjangkau. Jadinya paling mudah dicari lah dan paling murah mas. Enak dedak katul ampas telo. Bisa mas, dedak katul itu ampas tahu. Selain ampas tahu kan juga ada ampas telo juga, itu kan juga termasuk yang murah gitu loh. Bener mas. Tambah sedikit polar misalnya seperti itu misalkan, jadi isinya wes nanti disesuaikan komplit ya mas ya. Ada nggak terlalu banyak tapi banyak campurannya itu. Salah satunya ngoplos gitu mas. Ya jadi sing penting dikombor. Jadi pakan tambahan ya selain serat ya, karena hijauan kan cuma serat saja, jadi tetap harus ada energinya nanti selain karbohidrat dan proteinnya tambahan itu kan penting mas. Ya kayak manusia kan selain makan sayur kan makan tempe, itu kan dari protein nabati kan, itu kan susu, tempe mas, ya. Karbohidratnya dari nasi, itu kan susu kan termasuk susu protein hewani. Sampai sih susu. Dah lanjut aja lah. Kita lanjutkan nih mungkin yang tak salah yang terakhir nih yang ditawarkan ya, Mas di kandang hari ini. Induan laktasi 2 kali kan sama. Induan laktasi 2 kali. Masih saya ambil susunya kali ini mas. Oh ini masih diproduksi, ini masih produksi. Oh, iya masih banyak banget rekan-rekan sih. Banyak, tapi belum kawin kali ini. Belum kawin mas? Belum. Kira-kira berapa lama kawinnya mas? Berapa lama lagi? Insya Allah nggak lama mas. Ini sementara mas saya ambil susunya tapi kedepannya memang mau dikawinkan dengan kantong kali ini. Ya harusnya mas sama kantong ini mas. Sama kantong. Jadi ini rekan-rekan, ini kalau dari pola warna ini mirip dengan induannya si cempe kelas E yang ada di depan itu mas ya. Sama-sama kasih nama bunga mas, sing benda bingung. Oh si bunga, dikasih nama bunga ya mas. Tuh kipit-kipit itu bukan pertanda birahi mas? Gak tahu mas, bawa birahi belum ya, kan belum ngecek, mungkin juga bisa. Kemarin kan di kandang bawah ya pertanda birahi gak cuman kipit-kipit saja mas ya, memang harus kita cek ada lendirnya atau enggak. Kalau kipit-kipit itu belum jaminan mas. Belum jaminan ya mas ya. Kadang ada yang sudah dikawinkan pun mas tetap pasti kipit-kipit ya mas ya. Kita pegang kipit-kipit tapi bukan birahi ada mas. Ya jadi memang seperti karakternya itu, kambing mungkin juga bisa. Mudah-mudahan birahi enggak masalah, malah alhamdulillah. Alhamdulillah mas G. Terus kawin mas G. Tinggi badan 80 up. 80. Saya memastikan ini kalau 80 cm sudah pasti ada. Jarak kamera dengan kambing kisaran 2 meteran. Telinganya lebar, panjang mas. Pasangnya bisa dinilai sendiri ya rekan-rekan ya. Laktasi 2 kali mas. 2 kali. Jumbo, babon. Bagian belakang juga lengkap ya. Lengkap, bulu-bulunya mengembang sampai ke bawah perut kan. Memang termasuk bulu lebat ya mas ya. Oh ini dari Saunggalih mas ya? BM mas katanya. Oh dari BM, diturunkan dari BM mas ya? Mungkin nanti dijual sama Mas Agus dengan paketan kawin harga berapa Mas Agus? Ini harganya 6,5 juta mas. 6.500.000. Free ongkir Pulau Jawa, free kawin dengan si kantong. Kantong nanti dikawinkannya posisi
pas birahi tetap Pak. Gitu Mas. Iya betul Mas. Saat birahi maksimal. Ada lagi Mas Agus? Sementara sudah habis Mas. Kalau sudah habis silahkan kata-katanya untuk para penggemar Naura Farm. Aduh, kata-katanya apa kira kata-katanya? Yo disapa lah apa. Salam sehat selalu aja ya buat teman-teman. Ya teman-teman ngarit lah di seluruh Indonesia dan calon-calon teman-teman calon peternak ya tetap semangat, mudah-mudahan dilancarkan. Amin amin Mas. Itu Mas. Betul amin Mas. Makasih gitu aja Mas ya. Siap. Udah cukup. Udah. Ya. Dadah Mas Agus, sehat selalu. Ya. Oke rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak sudah nonton liputan saya dari kandangnya Mas Agus atau Naura Farm. Mudah-mudahan liputannya bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata dari saya dan mohon maaf jika ada banyak ukuran saya dalam menyampaikan informasi. Sehat selalu untuk rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.